Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas lanjutan materi dari model atom dan struktur atom, yaitu sistem periodik unsur. Pertama, yaitu mengenai perkembangan sistem periodik. Pertama, sistem periodik itu hanya dibagi menjadi dua, yaitu logam dan non-logam. Karena memang unsur-unsur atau atom-atom yang ditemukan baru sedikit. Untuk logam ada besi, perak, tembaga, kobalt, platina, dan non-logam ada karbon dan fosfor. Lalu berkembang lagi menurut Triade de Brenner, penyusunan unsur-unsur pada sistem periodik adalah berdasarkan massa atom relatifnya. Unsur-unsur dikelompokkan ke dalam tiga, di mana unsur tersebut yang di tengah-tengah merupakan rata-rata dari massa unsur di tepi seperti di bawah ini ya. Jadi strontium adalah rata-rata dari kalsium dan barium. Lalu berkembang lagi sistem periodik oleh Octave Newlands. Menurut Octave Newlands, unsur-unsur itu disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Jadi disusun berdasarkan nomor massanya. Seperti gambar di bawah. Jadi unsur-unsur disusun berdasarkan nomor massa. Lalu dikembangkan lagi oleh Mendeleev. Sistem periodik itu disusun 12 baris mendatar sebagai periode berdasarkan kenaikan massa atom. Jadi massa atom itu adalah nomor atom. Dan 8 kolom tegak sebagai golongan berdasarkan kemiripan sifat. Dan Mendeleev itu menyiapkan tempat kosong dengan keyakinan bahwa masih banyak unsur yang belum ditemukan. Jadi tempat kosong tersebut sebagai tempat unsur-unsur yang nantinya akan ditemukan seperti pada gambar ini. Ini adalah sistem periodik menurut Mendeleev. Sistem periodik modern yang kita ketahui sekarang dan masih kita gunakan sampai sekarang adalah menurut Moseley. Jadi Moseley ini menyempurnakan sistem periodik dari Mendeleev. Menurut Moseley ini, unsur-unsur dalam satu periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Dan unsur dalam satu golongan disusun berdasarkan kemiripan dalam sifat fisika dan sifat kimianya. Nah, inilah tabel periodik modern, yaitu penyempurnaan oleh Moseley dari Mendeleev yang kita gunakan sampai saat ini. Garis vertikal atau unsur-unsur yang secara vertikal ini disebut satu golongan, unsur dalam satu golongan. Dan garis horizontal itu disebut satu periode. Nah, untuk menentukan periode dan golongan, periode itu ditentukan dari nomor kulit terluar. Sedangkan golongan ditentukan dari jumlah elektron valensi. Contoh konfigurasi elektron valensi ya. Jadi ini elektron valensi Ns1. Karena berhenti di S, berarti dia dengan elektron 1 berarti dia golongan 1A. Dengan periode N, tergantung ini berhentinya berapa? 1S1 berarti periode 1. 2S1 berarti periode 2. 3S1 berarti periode 3 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk konfigurasi elektronnya berhenti di P, golongan kita jumlahkan dengan yang S dengan nomor kulit yang sama. Jadi 2S2, 2P1, maka dia periode 2, golongan 3A. 3S2, 3S2, 3P2. Untuk golongan kita jumlahkan ininya, yang sama-sama kulit ketiga. Berarti golongan 4A dengan periode 3, jadi seperti itu. Nah, tadi penyusunan sistem periodik itu berdasarkan salah satunya adalah dari sifat fisik atau sifat kimianya. Berikut sifat-sifat keperiodikan dari unsur-unsur. Yang pertama adalah jari-jari atom. Yang kita ketahui jari-jari itu adalah titik garis antara dari titik pusat ke lingkaran terluar. Nah, sehingga jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati elektron. Nah, sifat keperiodikan dari jari-jari atom adalah, jadi dari kiri ke kanan atau dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari semakin kecil. Sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari semakin besar. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada sifat selanjutnya yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimum yang dibutuhkan suatu atom untuk melepaskan satu elektron valensinya dalam wujud gas
sehingga membentuk ion positif. Jadi ini ya, semakin bertambahnya muatan inti, maka dalam satu periode dari kiri ke kanan energi ionisasi semakin besar. Jadi untuk energi ionisasi ini kebalikan dari jari-jari atom. Dalam satu periode, kalau jari-jari atom itu dari kiri ke kanan semakin kecil, sedangkan energi ionisasi dari kiri ke kanan semakin besar. Dan dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Sedangkan kalau jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar. Jadi kebalikannya. Sifat selanjutnya ada afinitas elektron. Ini hampir mirip dengan energi ionisasi. Afinitas elektron adalah energi yang dihasilkan oleh suatu atom apabila suatu atom tersebut menerima elektron valensi dari atom lain sehingga terbentuk ion negatif. Jadi ini untuk membentuk ion negatif, kalau energi ionisasi untuk membentuk ion positif. Sifatnya mirip dengan energi ionisasi. Jadi dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektron semakin besar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah afinitas elektron semakin kecil. Sifat selanjutnya yaitu keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron valensi dari atom lain dalam membentuk ikatan. Jadi kurang lebih mirip ya, ini tarik-menarik elektron. Keelektronegatifan pun sama dengan afinitas elektron dan energi ionisasi. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, keelektronegatifan semakin besar. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, keelektronegatifan semakin kecil. Nah, sifat logam dan logam. Pertama, logam itu mempunyai sifat konduktor atau penghantar listrik yang baik dan warnanya mengkilap serta keras. Sedangkan non-logam itu dia non-konduktor atau bisa jadi isolator dan memiliki titik didih serta titik leleh yang rendah. Nah, dalam satu periode dari kiri ke kanan sifat logam bertambah. Dalam satu golongan dari atas ke bawah sifat logam bertambah. Jadi dari kiri ke kanan bertambah, dari atas ke bawah sifat logam bertambah. Untuk kereaktifan, bergantung pada kecenderungan melepas atau menerima elektron. Jadi, dalam satu periode, kereaktifan itu bertambah kemudian menurun. Mengapa? Karena di golongan paling kanan, yaitu golongan 8A atau gas mulia, dia tidak reaktif. Karena gas mulia cenderung stabil. Jadi, hanya sampai golongan 7, golongan 1 sampai 7 dalam satu periode, itu dia bertambah kereaktifannya. Tapi ketika sudah di golongan 8, itu dia turun karena gas mulia tidak reaktif. Sedangkan dalam satu golongan, dari atas ke bawah, kereaktifan bertambah seperti itu. Nah, untuk titik didih dan titik leleh, dia naik turun, jadi tergantung. Bisa dilihat pada grafik di layar, ya. Ini yang bawah adalah nomor atom. Yang bawah ada nomor atom, yang sebelah kiri ini adalah suhu. Jadi rata-rata dalam satu golongan titik leleh itu naik. Titik leleh naik, kemudian dia turun di golongan 8, lalu kemudian naik lagi, lalu turun seperti itu. Nah, sekian pembahasan mengenai sistem periodik unsur. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.